تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ketujuh dari pembahasan akidah para ulama as-salaf dari uraian al-Imam Qutaibah Ibn Sa'id Abu Raja al-Baglani al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala dari silsilah Kemilau Akidah As-Salaf. Kita akan memasuki halaman yang ke-27 dari buku panduan Keyakinan seputar melihat Allah. Berkata Imam Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Abu Raja al-Baglani al-Balkhi al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala. ونؤمن بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا حق. Kata beliau, dan kami beriman tentang ru'yah, melihat Allah pada hari kiamat, dan membenarkan hadits-hadits yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ru'yah adalah suatu yang hak. Baik. Ini saya poinkan ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang makna ru'yah. Ru'yah itu artinya melihat. Hanya saja penggunaan kata ru'yah itu berarti melihat kepada sebagian sudut, melihat pada sebagian hal, bukan melihat kepada seluruh. Bukan melihat kepada keseluruhan. Itu cakupan pembahasan ru'yah. Iya. Maka itu sebagian ulama itu membahasakan ketika berbicara tentang ru'yah, mereka katakan penetapan ru'yah bila ihatah, tanpa ihatah. Tanpa meliputi dari segala penjuru. Jadi dibedakan antara ru'yah dengan idrak. Jadi misalnya tembok ini ya. Saya dari sini saya cuma melihat 2 sudut saja dari tembok atau dari tiang yang segi 4 ini. Tiangnya segi 4, saya cuma melihat 2 sudut. 2 sudut di belakangnya saya tidak lihat. Nah, saya melihat dari sini itu disebut ru'yah. Kalau saya lihat semuanya 4-nya itu disebut idrak. Disebut ihatah. Meliputi semuanya. Ihatah dan idrak itu dinafikan dari Allah. Dinafikan dari Allah. Wala yuhituna bihi ilma. Dan mereka tidak bisa meliput Allah, mengihata Allah pada segala hal. Dan juga Allah berfirman, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak diidrak oleh pandangan mata. Tapi dialah Allah yang mengidrak seluruh pandangan mata.
dan Dia Allah Maha Latif lagi Maha Khabir. Saya sudah terangkan kemarin ya, makna Latif dan Al-Khabir, yang menunjukkan kedalaman ilmu, keluasannya sampai kepada hal-hal yang detail dan rincinya. Jadi Allah itu la tudrikuhul absar, tidak diidrak oleh pandangan mata. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata pada segala penjuru. Yang dinafikan dari Allah adalah idrak, bukan ru'ya. Bukan ru'ya. Jadi ini dasar penting yang perlu dipahami. Karena itu kemarin kan saya sebutkan dari sebab kesesatan, ada 2 sebab pokok kesesatan. Yang pertama kemarin apa? Kejahilan. Dan yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Ini karena jahil membedakan secara bahasa, akhirnya ada yang pakai ayat itu, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia pakai untuk menolak dan mengingkari bahwa Allah akan dilihat. Yang dinafikan di dalam ayat itu apa? Idrak. Melihat dalam makna melingkup dari segala sudutnya. Itu dinafikan. Jelas ya? Tapi kalau ru'ya, melihat kepada wajah Allah, itu ditetapkan. Inilah yang dijelaskan di sini oleh para ulama as-salaf di akidah mereka. Terangkan ayat-ayatnya dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis buku-buku khusus riwayat bahwa Allah akan dilihat. Seperti Imam Ad-Daruqutni, beliau punya 1 jilid riwayat-riwayat tentang hadits melihat Allah pada hari kiamat. Jadi dari mana yang membedakan ru'ya dan idrak itu ada di dalam Al-Quran penggunaannya. Di surah Asy-Syu'ara, di penyebutan kisah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi Allah perintah kepada Nabi Musa dan Bani Israel untuk melakukan perjalanan di malam hari meninggalkan Fir'aun. Maka Fir'aun dan bala tentaranya mengejar dari belakang. Nah, ini kejadian ini ketika sudah dikejar, sudah saling melihat, maka dibahasakan di dalam Al-Quran, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Begitu tara'a al-jam'ani, begitu 2 kelompok saling ru'ya. Dibahasakan saling ru'ya dulu. Apa artinya saling ru'ya? Sudah saling melihat dari jauh. Nah, maka pengikutnya Nabi Musa mulai khawatir. Akhirnya mereka berkata, inna lamudrakun. Sebentar lagi kita akan diidrak. Apa artinya sebentar lagi akan diidrak? Artinya sebentar lagi kita disusul, Firaun dan bala tentaranya akan mengepung kita dari segala penjuru. Itu mana idrak. Jadi ini kalimat digunakan dalam Al-Quran. Penggunaannya jelas secara bahasa. Jadi banyak orang itu kadang mengingkari dari perkara-perkara jelas di pembahasan akidah karena dia jahil tentang mana bahasa Arab. Disebutkan riwayat ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada beberapa orang tabi'in ya, yang mereka ini murid-murid Ibnu Abbas. Murid-murid Ibnu Abbas. Sebagiannya orang Arab asli, sebagiannya lagi ada asal ajamnya. Ada asal ajamnya. Maka mereka pun berbeda pendapat tentang ayat aulamastumun nisa. Al-lams di situ menyentuh dari pembatal wudu. Ya, di ayat kan disebut pembatal tentang sifat wudu mandi janabah. Terus disebut pembatal wudu dan pembatal merupakan mandi junub, kan begitu.
Nah, di mandi junubnya itu dibahasakan dengan lamastum, menyentuh. Nah, maka murid Ibnu Abbas yang dari Ajam ini itu berkata itu artinya menyentuh pakai tangan. Sedangkan murid Ibnu Abbas yang dari Arab asli itu mengartikan itu artinya hubungan suami istri. Nah, maka datanglah mereka kepada Ibnu Abbas menceritakan perselisihan mereka dalam memahami. Maka Ibnu Abbas pun tersenyum. Ya. Dan beliau berkata yang benarnya ini orang-orang Arab ini yang benar katanya. Jelas ya? Jadi kadang dari sudut bahasa Arab itu, kadang orang melihat oh iya memang dari sudut bahasa memang lamas itu bisa bermakna menyentuh pakai tangan, bisa bermakna hubungan suami istri, memang bahasa Arab. Tapi kalau dia orang Arab, dia itu lebih peka terhadap makna bahasa. Lebih peka terhadap makna bahasa. Apalagi kalau dari sudut balaghah ayat itu tidak cocok ya. Sudah disebut wudu, mandi janabah, sudah disebut pembatal wudu, terus lams ini pembatal apa? Kalau dibilang pembatal wudu lagi, mana pembatal janabahnya? Kenapa ada mandi janabah? Maka ini tidak cocok dari sudut balaghah. Ya, makanya Ibnu Abbas tersenyum. Ya. Dan beliau menafsirkan, membenarkan penafsiran orang-orang yang Arab asli. Jelas ya? Jadi maksudnya dalam hal yang ada kemungkinan di bahasa saja, itu ada jiwa bahasa namanya. Jiwa bahasa. Nah, ini orang-orang yang mengingkari ini, banyak orang-orang Ajam. Dari ahlul bidah itu. Asalnya bukan orang Arab, kadang jahil terhadap makna bahasa. Karena itu dia menafsirkan kalimat-kalimat dari perkara perkiraannya sendiri, tidak dikenal di kalangan orang-orang Arab. Makanya dia pakai ayat Allah tidak mungkin dilihat pada hari kiamat. Karena Allah firman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Datang pula orang Indonesia. Dia cuma baca terjemahan makna ayatnya. Allah tidak bisa dilingkup oleh pandangan mata, dialah yang melingkup seluruh pandangan mata. Wah ini kalau begitu Allah tidak bisa dilihat. Nah, kayak gitu modelnya. Jelas ya? Padahal dia tidak mengerti bahwa idrak itu artinya melihat dari segala penjuru. Nah, itu memang dinafikan dari Allah. Tapi kalau melihat wajah Allah, melihat Allah dari satu sudut, ya, itu adalah hal yang ditetapkan. Bahkan ayat-ayatnya jelas. Bahkan ada ayat yang terang menerangkan bahwa Allah akan dilihat dengan mata kepala. Akan dilihat dengan mata kepala. Dan ini semuanya ada kaitannya dengan ilmu bahasa. Iya. Baik. Pembahasan yang kedua, keimanan kepada ru'yah. Keimanan kepada ru'yah, mengimani bahwa Allah akan dilihat. Nah, ini dari pembahasan-pembahasan akidah di kalangan ahli sunnah dan dari pokok-pokok keimanan yang sangat agung. Iya. Karena penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat itu diterangkan di dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskannya. Cuman memang bahasa-bahasa yang dipakai itu kadang ada yang memahami, kadang ada yang tidak memahami. Iya. Dan telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadits-hadits yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Dari ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari kiamat nadhirah, berseri-seri. Kenapa dia berseri-seri? Karena dia berbahagia. Itu an-nadhra itu menunjukkan kegembiraan di wajah. Kegembiraan di wajah. Iya. An-nadhra. Makanya sebagian ulama itu mengatakan bahwa di antara sebab seseorang itu diberi kemuliaan oleh Allah, melihat wajah Allah di hari kiamat adalah dia banyak menghafal hadits Rasulullah dan mengajarkannya.
Karena mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami', farubba muballagin au amin sami'." Semoga Allah memberi nadrah, memberi keindahan di wajah seseorang. Dia mendengar ucapanku, lalu dia hafal, kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dia dengarkan. Nah, ini dipuji nih oleh Rasulullah, didoakan keindahan di wajahnya. Dan ini di hari kiamat dikatakan wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari kiamat itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, sangat bergembira, penuh dengan keindahan di wajahnya. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Rabbnya. Mereka melihat kepada Rabbnya. Dan di sini nadhirah itu artinya melihat ya, ru'ya, bukan artinya menunggu. Ya, ahlul bidah kalau dia ingkari ini, dia bilang, oh itu artinya menunggu. Itu tidak benar ya. Sebab kalau kata nadhar mutaaddi dengan huruf ila, itu maknanya adalah melihat. Mu'ayyana bil absar, melihat dengan mata. Bukan bermakna menunggu. Bukan bermakna menunggu. Iya. Kalau dia bermakna menunggu, maka dia itu tidak pakai huruf mutaaddi, langsung saja. Unduruna naktabis min nurikum, tunggu kami. Kami akan ambil dari cahaya kami. Tidak ada pakai kata ila atau pakai kata fi. Tapi kalau nadhara pakai fi, itu artinya tafakkur. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka melihat pada kekuasaan Allah di langit dan di bumi? Maksudnya tidakkah mereka tadabbur, tafakkur. Tapi kalau nadhara ila, seperti di ayat ini, ila rabbiha nadhirah, itu maknanya melihat dengan mata. Melihat dengan mata. Itu bahasa Arab. Jelas ya? Itu bahasa Arab. Baik, di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang yang berbuat baik di dunia, maka dia dapat al-husna, mendapat sorga, waziyada, dan tambahan. Tambahan ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditafsirkan oleh sejumlah sahabat. Itu artinya melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Untuk mereka segala yang mereka kehendaki dan untuk mereka mazid, tambahan. Tambahan di situ melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya penduduk surga itu ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, sudah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka. Allah berfirman kepada mereka, "Turiduna syai'an uzidukum?" Kalian menghendaki sesuatu, aku tambahkan untuk kalian? Maka penduduk surga berkata, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Iya. Dan engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Maksudnya ini nikmat sudah besar sekali ini. Apalagi nikmat itu untuk ditambahkan kepada kami. Fayakshiful hijab. Maka Allah pun menyingkap tirai. Tersingkap tirai. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Maka tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada wajah Allah. Jadi itu nikmat di dalam surga yang terbesar. Kemudian Nabi membaca ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang yang berbuat baik di dunia, dia bertauhid, melakukan beriman dan beramal salih, maka dia dapat balasan kebaikan juga, yaitu surga. Disebut al-husna, surga. Wa ziyada, dan ada tambahannya, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat yang bermakna di dalam Al-Quran liqa itu bisa dimaknakan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, ru'ya.
Iya. Kecuali satu ayat di surah Al-Ahzab itu diartikan ru'ya saja. Kalau di tempat lain liqa bisa ru'ya, liqa bisa bermakna menghadap, al-mulaqah, dan bisa bermakna ru'ya. Ayat-ayat liqa itu. Tapi kalau khusus satu ayat di surah Al-Ahzab itu maknanya cuma satu. Maknanya cuma satu. Maknanya adalah melihat kepada Allah dengan mata kepala. Itu khusus satu tempat saja di surah Al-Ahzab. Itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyat mereka ketika mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka, maka diberi salam sambutan untuk mereka, keselamatan untukmu, masuk ke dalam surga. Itu liqa di situ, yauma yalqaunahu, itu penafsirannya cuma satu. Hanya ditafsirkan melihat dengan mata kepala. Antum cari di terjemahan makna Al-Quran, tidak akan ada yang menerjemahkan melihat dengan pandangan mata. Jelas ya? Sebab dia enggak baca dari penafsiran para ulama seputar ayat dan dibaca dari sudut makna bahasa. Padahal ini dinukil kesepakatan oleh ahli bahasa. Diriwayatkan oleh Ibnu Battah dengan sanad yang kuat kepada Imam ahli bahasa Tha'lab rahimahullah. Beliau berkata bahwa ayat itu tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam itu ru'ya bil absar. Dan itu kata beliau tidak ada silam pendapat di kalangan seluruh ahli bahasa Arab. Kenapa? Sebab liqa bertemu dengan kata tahiyya. Kalau liqa bertemu dengan kata tahiyya, itu maknanya cuma satu. Melihat dengan mata kepala. Melihat dengan mata kepala. Jelas ya? Baik. Maka itu dari dalil yang sangat tegas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun." Sekali-sekali tidak. Sungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari kiamat akan tertirai, tidak bisa melihat Allah. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah dan selainnya, ayat ini menunjukkan bahwa pada hari kiamat itu ada satu kaum yang tertirai, tidak bisa melihat Allah. Dan sebaliknya ada satu kaum tidak tertirai. Mereka bisa melihat Allah dalam bentuk mereka diridhai untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini beberapa ayat ya, dan ada ayat-ayat yang lain di dalam hal ini. Baik. Adapun dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Jarir bin Abdullah Al-Bajali diriwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah melihat bulan di malam purnama. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi." Mimnya bisa ditasydid dan bisa tidak ditasydid. Bisa tudammuna dan bisa tudammuna. Dua-duanya bisa. Iya. Cuman saya ketika baca ke sebagian guru saya, beliau kadang memilih riwayat tudammuna. Jadi bisa bermakna tudammuna, kalian tidak akan tertirai, tidak terhalangi, dan bisa tudammuna, tidak berdesak-desakan. Jadi dua makna. Iya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna al-qamar. Seperti kalian melihat bulan. Itu baru kehidupan indah ya. Lihat dari purnama. Maka Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya tentang akhirat. Tentang akhirat. Itu seorang yang melihat diberi dari dunia
tapi dunia itu menghubungkannya ke akhirat. Itu baru indah namanya. Tapi kalau dia senangnya dunia, keindahan, melalaikan dari akhirat, itu yang menjadi masalah. Iya. Makanya Rasulullah itu banyak memberikan hubungan-hubungan. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Bulan purnama itu kalau tampak ada tirai yang menutupinya? Tidak ada, terang, jelas. Jadi ini tashbih, penyerupaan itu adalah tashbih ar-ru'ya bir-ru'ya. Penyerupaan dalam konteks melihatnya. Sebagaimana bulan dilihat terang, tidak ada tirai, Allah juga dilihat terang, tidak ada tirai. Iya. La tadhammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan tertutupi dari melihatnya. Tidak berdesak-desakan, itu juga dari keindahan, nikmatnya. Ketika melihat Allah, ya, tenang, kebahagiaan bagi seorang mukmin untuk melihatnya. Kemudian dikatakan fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu tidak terkalahkan dari salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, lakukanlah. Ya, maksudnya kalau kalian mampu untuk menjaga salat asar dan salat subuh, maka lakukan. Nah, di sini beliau terangkan, melihat Allah pada hari kiamat itu hal yang besar. Dan meraih hal yang besar itu perlu amalan-amalan besar juga. Maka di antara amalan yang ditunjukkan oleh Nabi, selalu menjaga salat subuh dan salat asar pada waktunya, sesuai dengan apa yang diwajibkan. Jangan terkalahkan, jangan terlalaikan di dalam hal tersebut. Jelas ya? Dan ini hadits panjang pembahasannya, uraiannya. Ya, saya ingat saya ini hadits pernah saya terangkan ya dalam sebagian ceramah, kadang beberapa jam saya cerita untuk hadits ini saya. Karena banyaknya manfaat dan faedah di dalam hadits ini. Termasuk di dalam hadits ini terdapat sebab-sebab, isyarat akan sebab-sebab seorang itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di antara sebabnya adalah tauhid, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga, mempelajari ilmu agama, menghafalkannya, menyampaikannya, salat asar, salat subuh. Dan ada berbagai sebab yang lain. Jadi ru'ya ini itu adalah hal yang kita imani. Karena banyak di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak ada silang pendapat di tengah para ulama as-salaf rahimahullah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali dari kelompok Jahmiyah. Sebagaimana kita akan terangkan nanti beberapa dari ucapan mereka. Baik. Kemudian terakhir di sini membenarkan hadits-hadits tentang ru'ya. Membenarkan hadits-hadits tentang ru'ya. Iya. Bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Dan itu telah kita bacakan tadi beberapa hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Iya. Dan hadits-hadits itu tegas menunjukkan bahwa kalian akan melihat Rabb kalian. Datang di dalam sebagian riwayat Muslim, innakum satarawna rabbakum bi absarikum. Kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kepala kalian. Dengan mata-mata kepala kalian. Yaitu dari kesempurnaan nikmat. Dari kesempurnaan nikmat. Bahkan itu adalah nikmat yang terbesar. Itu adalah nikmat yang terbesar. Ya, bagaimana seseorang itu dia masuk ke dalam surga dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hadits-hadits tentang ru'ya ini itu semuanya diterima. Itu semuanya diterima. Iya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, adrakna an-nas wa ma yunkiruna min hadhihi al-ahadithi syai'an. Kami dapati para ulama dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari
sedikit pun dari hadits-hadits ini. Ahaditsur ru'ya, tentang hadits-hadits ru'ya. Wa kanu yuhadditsuna biha al jumlah. Dan mereka menceritakan hadits ini secara global. Wa yumirrunaha ala haliha ghairu munkirina laha wala murtabin. Dan mereka menceritakan hadits itu sebagaimana datangnya, tanpa mereka mengingkarinya, tanpa mereka ragu terhadap kandungannya. Iya, itulah yang berjalan di tengah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Baik. Iya. Dan telah menyimpang di pembahasan ru'ya ini beberapa kelompok ya, di antaranya kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak akan dilihat di dunia, tidak pula dilihat di akhirat. Dan ini dari kedunguan mereka. Asalnya orang-orang ajam, tidak paham bahasa. Dia baca ayat, lantarani, engkau tidak melihatku. Mereka anggap itu tidak melihat selama-lamanya. Dia baca ayat di surah Al-An'am. Padahal ayat di surah Al-An'am itu dipakai oleh para ulama pendalilan bahwa Allah akan dilihat di hari kiamat. Tapi ahlul bidah ini dari kalangan orang ajam ini asalnya, Jahm bin Safwan dan teman-temannya, justru memahami itu adalah dalil Allah tidak dilihat pada hari kiamat. Jadi keliru cara memahaminya. Iya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. Jadi begitu Nabi Musa datang di mikot kami yang sudah ditentukan, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini tentang kisah Nabi Musa ya. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa pun minta izin. Iya. Memohon kepada Allah. Ya Allah, biarkan saya melihat kepadamu. Biarkan saya melihat kepadamu. Itu kerinduan ya orang-orang yang beriman. Makanya Nabi SAW itu di antara doa beliau memohon wasyauqa ila liqa'ik min ghairi dharra mudirrah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik min ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu yang mulia, dan saya memohon kepadamu kerinduan berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan atau fitnah yang menyesatkan. Itu doa diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan kepada Rabbnya, kecintaan, pengagungan. Makanya Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, biarkan saya melihat kepadamu. Maka Allah firman, lan tarani, engkau tidak bisa melihatku di dunia. Walakin yanzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Kalau engkau bisa melihat gunung ini tetap tidak bergeser, fasaufa tarani, maka engkau akan melihatku. Jadi lan tarani di situ tidak bisa diartikan tidak melihat selama-lamanya. Sebab diikat kepada syarat. Syaratnya lihat ke gunung. Kalau gunungnya tetap, engkau akan melihatku. Ya. Syarat ini mungkin terjadi. Jelas ya? Mungkin terjadi. Tapi karena begitu Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, begitu Allah menampakkan dirinya ke gunung, itu disebut tajalli. Tajalli itu memperlihatkan. Jelas ya? Jadi kemungkinan ada, tegas dalam ayat. Sudah disingkap tirai ke gunung, tapi gunungnya tidak bertahan di dunia. Ja'alahu dakka, dibuat gunung itu hancur berkeping-keping. Dan Nabi Musa sendiri tersungkur pingsan. Iya, makanya Nabi SAW bersabda di Sahih Muslim, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Jelas ya? Makanya orang-orang sufi itu ya selalu mengatakan bahwa dia bisa melihat Allah dengan mata kepalanya. Coba bayangkan. Iya.
Saking hebatnya katanya itu tingkat tasawufnya itu, sampai dia bisa melihat Allah dengan apa? Mata kepala dalam keadaan sadar. Dan orang yang berucap seperti itu dianggap murtad, keluar dari agama menurut kesepakatan ulama. Tidak ada silang pendapat. Sebab Nabi sudah mengatakan, ketahuilah bahwa kalian tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Yang melihat Allah itu di hari kiamat, bukan di dunia. Dan ahli sunnah berbicara melihat Allah di mana? Di hari kiamat. Di dua tempat, di padang mahsyar dan di sorga dilihatnya. Iya. Baik. Karena itu lan di dalam ayat itu lan bukan penafian untuk selama-lamanya. Nah, ini juga masalah juga ya untuk belajar bahasa Arab ini. Kalau belajar bahasa Arab tidak dapat guru yang bagus, nanti gurunya akan bilang begini, lan nafyun lit ta'bid. Lan itu penafian untuk selama-lamanya. Kan itu dulu gitu ya. Kita belajar bahasa Arab dulu gitu ya. Ya. Ini masih melekat di ingatan saya itu awal-awal kali belajar. Kalau kamu bilang la tashrab, itu tidak minum. Tapi kalau bilang lan tashrab, itu tidak akan minum selama-lamanya. Nah, itu keliru ya di dalam memahami. Sebab lan di situ memang betul bernama penafian untuk menegaskan penafian, tetapi bukan selama-lamanya. Karena itu kata Ibnu Malik rahimahullah, Ibnu Malik pakar bahasa, semua orang kenal. Ibnu Malik berkata dalam Al-Kafiyah, "Wa man ra'an nafya bilan mu'abbada faqaulu hurdud wa siwahu duda." Kata beliau, siapa yang berpendapat lan bermakna nafi selama-lamanya, itu ucapan tolak, buang. Pendapat yang lainnya itu yang kamu kuatkan. Jelas ya? Maka lan di situ bukan nafi selama-lamanya. Buktinya diberi syarat. Kalau lihat gunung, kalau gunungnya tetap, engkau bisa melihat. Dan buktinya juga telah tetap di dalam ayat yang lain, hadits-hadits Rasulullah bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Akan dilihat pada hari kiamat. Nah, begitu cara memahaminya. Maka orang-orang Jahmiyah ini mengingkari. Mu'tazilah mengingkari Allah tidak dilihat selama-lamanya. Ada para orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah, mereka bilang Allah dilihat pada hari kiamat. Iya. Allah dilihat pada hari kiamat. Kenapa? Tapi mereka aneh begini ngomongnya. Allah dilihat pada hari kiamat, tapi tidak dari suatu arah. Tidak dari depan, tidak dari belakang, tidak dari kanan, tidak dari kiri. Tidak dari atas, tidak dari bawah. Masuk akal antum? Ini orang yang mengandalkan akalnya ini ya. Kok bisa? Karena mereka ketika menafikan sifat ulu, ketinggian, ya, itu paling tidak suka kalau dengar ayat-ayat tentang Allah beristiwa, sifat Allah maha tinggi. Wah, ini kalau kamu bicara Allah maha tinggi, di atas berarti Allah kamu batasi dengan arah. Kamu batasi Allah dengan arah, berarti dia sama dengan makhluk. Itu kan cara berpikirnya dia yang menyimpang. Dia kiaskan Allah dengan dirinya sendiri. Jadi seakan-akan Allah itu dia mau bentuk seperti pemikiran dia yang rusak. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah yang kabarkan Allah di atas langit. Di atas itu arah. Allah yang terangkan. Di dalam lebih dari 1000 dalil. Dalam lebih dari 1000 dalil dalam Al-Quran, sebagian ulama menyebutkan di seluruh pendalilan sekitar 2000 dalil, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, tentang sifat ketinggian Allah di atas langit. Tapi mereka mau mengingkari hal-hal yang terang, yang jelas, mereka mau ingkari. Karena dia nafikan ulu itu, dan cara menafikannya tidak boleh kita tentukan arah untuk Allah. Makanya mereka bilang Allah akan dilihat pada hari kiamat. Begitu orang Asy'ariyah ya, bahasanya kelihatannya bagus. Tapi kalau dia sudah masuk kerincian, dia tidak dilihat, tidak bisa dari depan, tidak bisa dari belakang, tidak bisa dari kanan, tidak bisa dari kiri, tidak bisa dari atas, tidak bisa dari bawah. Terus yang tidak melihat namanya. Sama saja. Kan begitu? Ya, ini orang-orang Asy'ariyah. Adapun orang-orang Sufi, ya,
Dan yang semisal dengannya ini kutub kebalikannya, ekstrim. Mereka malah berkata mungkin melihat Allah dengan mata kepala di dunia, itu orang-orang sufi. Waliyadzubillah. Dan saya sudah terangkan ya bahwa yang mengatakan bisa melihat Allah di dunia dengan mata kepala itu tidak ada silam pendapat tentang kekufurannya keluar dari Islam. Dan itu orang-orang ekstrim dari kalangan orang-orang tasawuf. Jangankan itu, di kalangan orang tasawuf itu ada hal yang lebih ekstrim dari itu. Iya, dia lebih ekstrim daripada itu. Bahkan kadang Allah itu bisa menyatu pada dirinya. Iya, ini dari sikap gurur melampaui batas, seakan-akan hatinya yang paling top, paling hebat, paling suci, paling bersih, sehingga Allah saja bisa menyatu pada dirinya. Makanya antum tidak usah heran ya kalau ada sufi-sufi diam-diam begini katanya dia sedang melihat Nabi itu. Ya. Jelas ya? Ini dari hal-hal yang keluar dari akal yang sehat. Apalagi diukur dengan pendalilan-pendalilan. Itu adalah perkara-perkara yang meyakinkan keluar dari aturan-aturan agama. Ya Allahul musta'an. Selesai ya dari pembahasan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu